Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Niftasari dengan nomor BP 19 10 11 55 31 04 97. Saya akan menjelaskan tentang mobile commerce. Pengertian: Mobile commerce atau m-commerce adalah pembelian atau penjualan jasa dan barang-barang melalui atau dengan alat perangkat mobile seperti telepon seluler dan personal digital assistance atau smartphone. Pengembangan m-commerce dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu pertama, ketersediaan berbagai macam perangkat mobile sehingga akses lebih mudah. Yang kedua yaitu tidak perlu menggunakan personal komputer karena tersedia berbagai fitur seperti perkembangan penggunaan internet tanpa menggunakan modem. Yang ketiga yaitu penurunan harga sehingga peningkatan penggunaan karena lebih terjangkau. Yang keempat yaitu adanya peningkatan bandwidth sehingga mendukung berbagai layanan. Yang kelima yaitu keamanan kurang, yang keenam yaitu biaya relatif mahal, dan yang ketujuh itu kecepatan akses relatif lambat. Macam-macam aplikasi mobile commerce. Yang pertama itu secara langsung dari provider layanan telepon, yang kedua itu via mobile internet atau aplikasi web. Yang ketiga yaitu aplikasi mobile commerce berdasarkan lokasi. Yang keempat yaitu menggunakan short message service SMS, text message atau multimedia messaging service atau MMS. Yang kelima yaitu menggunakan teknologi short range wireless technology seperti infrared atau RFID. Selanjutnya itu keuntungan menggunakan mobile commerce. Yang pertama yaitu kepuasan pelanggan, penghematan biaya dan peluang bisnis baru. Yang kedua itu dapat dilakukan di mana saja dengan lightweight device. Yang ketiga yaitu pemilik tunggal mempunyai pengendalian atas data sedangkan mobile device dapat diselaraskan. Yang keempat yaitu dapat membawa penjual dan pembeli bersama-sama dengan mudah sehingga memungkinkan untuk mendapatkan laba yang lebih besar dan hubungan dengan pelanggan menjadi dekat. Kelemahan menggunakan m-commerce yaitu yang pertama, mobile device tidak biasanya menawarkan grafik atau daya proses suatu PC. Yang kedua yaitu layar yang kecil dari mobile device membatasi kompleksitas aplikasi. Yang ketiga yaitu masing-masing jaringan mempunyai pendekatan yang berbeda terhadap pemahaman mobile commerce. Proses pengiriman informasi transaksi melibatkan berbagai protokol browser dan teknologi berikut. Yang pertama yaitu GPS, yang itu menggunakan teknologi berbasis satelit. Yang kedua yaitu PDA, yang ketiga itu SMS, yang ketiga AMS, yang ketiga MMS yaitu yang selanjutnya WAP, yang selanjutnya itu smartphone. Selanjutnya dengan aplikasi yang sudah terpasang, yang selanjutnya itu CDMA, yang terakhir yaitu GPRS GPRS. Infrastruktur mobile commerce. Yang pertama itu hardware atau perangkat keras. Yang kedua yaitu software atau perangkat lunak. Yang ketiga itu media transmisi. Yang terakhir yaitu kebutuhan perangkat lainnya. Elemen-elemen security yang perlu diperhatikan dalam mobile commerce. Yang pertama itu autentikasi, yang memungkinkan pihak fasilitator pembayaran untuk memastikan bahwa pihak menggunakan sistem pembayaran adalah pihak yang berhak. Yang kedua itu confidentiality, yaitu yang memastikan bahwa pihak lain yang tidak berhak tidak dapat mengakses data pembayaran. Yang ketiga yaitu data integrity, adalah
yang memastikan bahwa data pembayaran tidak berubah setelah penggunaan menyetujui seluruh detail transaksi. Dan yang terakhir yaitu non-repudiation yang mengikat seluruh pihak yang terlibat sehingga tidak dapat menyangkal seluruh proses yang telah dilakukannya. Kesimpulannya, M-commerce merupakan sebuah sistem yang dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan efisien dan efektivitas dalam berbisnis dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas dari produk atau servis dari informasi serta mengurangi biaya-biaya yang tidak diperlukan. Sehingga harga dari produk atau servis dari informasi tersebut dapat ditekan sedemikian rupa tanpa mengurangi dari kualitas yang ada. Jenis-jenis M-commerce. Secara umum, aktivitas dari M-commerce mencakup berbagai aktivitas mulai dari direct marketing, search jobs, online banking, e-government, e-pushing, B2B, commerce, M-commerce, auctions, travel, dan lain-lain. Pengembangan aplikasi M-commerce bagi sebuah perusahaan lembaga merupakan proses yang cukup kompleks, melibatkan beberapa organisasi atau situs dalam penanganan security atau otorisasi. Perangkat lunak aplikasi M-commerce dalam dunia bisnis dapat mendukung pemotongan rantai distribusi sehingga konsumen dapat memperoleh suatu produk dengan harga yang lebih murah. Jenis antarmuka web dipilih dengan mempertimbangkan fleksibilitas implementasi perangkat lunak kini yang dapat dilakukan di jaringan internet maupun internet. Kemudian untuk deployment serta kemampuan cross-platform. Sekianlah ringkasan materi M-commerce dan kesimpulannya dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.